sampai, sayang. Lakukan seperti yang direncanakan tadi. Ya. Yuk. Mari. Kamar-kamar buat kalian sudah tersedia. Pengantin dulu yang masuk. Bukan begitu caranya. Bagaimana mestinya? Gendong. Hah? Ayolah. Ayo. Apa perlu dibantu? Tolong bukakan pintu. Mana kuncinya? Hei, apa-apaan nih? Kami tidak menginap dan tidak akan mengganggu kalian. Yuk. Nggak lucu kalian. Bukakan pintu. Pura-pura. Cepat masuk kamar. Selamat berbulan madu. Mobilnya akan dibawa. Jangan lupa bismillah. Kurang ajar mereka. Tidak, mereka baik-baik dan menyenangkan. Maksudku, mereka terlalu kalau main-main. Mereka sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi, biarkan mereka pulang. Sudah hampir pagi. Iya. Ada sesuatu yang Mas risaukan? Berkemaslah. Kita pulang. Pulang? Kita baru 2 malam di sini. Rencananya 1 minggu. Yati. Kalau Mas capek, tidur saja dulu. Waktu kita masih banyak. Kau akan kecewa, Yati. Tidak ada alasan untuk kecewa, Mas. Kita baru mulai. Kenapa sudah bicara soal kecewa? Aku tidak bisa mulai, Yati. Aku tidak sanggup. Apa yang Mas tidak sanggup? Aku tidak mengerti. Sudah 2 malam kita setempat tidur. Adakah kau merasakan sesuatu yang aneh? Bagi pengantin baru,
Banyak hal yang aneh, Mas. Malapetaka akan menimpa perkawinan kita. Jangan meramalkan yang bukan-bukan. Ini bukan ramalan, Yati. 2 malam kita di rumah. Dan 2 malam kita di sini. Aku tak dapat memberikan kepuasan bagimu. Aku tak berdaya. Mengertikah kau sekarang? Aku bukan laki-laki normal. Mengapa, Mas? Tidak apa-apa. Perlu saya tunggu, Bu? Tunggu sebentar. Kok anak saya sudah pulang? Tinggalkan saya di sini. Boleh pergi. Kok cepat benar pulang? Ibu pikir bakal sampai sebulan. Mana Indra? Pergi, Bu. Bagaimana, puas berbulan madu? Bagaimana kalau kita tidak bicarakan soal itu? Tidak usah malu-malu. Ibu dan ayahmu juga pernah berbulan madu. Bahkan sampai 2 bulan. Cukup, Bu. Jangan lagi bicarakan soal itu. Heran, padahal anak-anak zaman sekarang demen bicara soal gituan. Biarlah mereka saja yang bicara. Aneh, suamimu yang ajarmu begitu ya? Bagus. Ibu gembira punya mantu yang berakhlak tinggi. Buat apa itu semua? Kalau yang satu itu tidak ada. Dulu saya sudah bilang, tidak usah kawin dulu. Tapi ayah paksa juga, mau cepat-cepat punya cucu. Indra, ayah tidak pernah tahu kalau keadaanmu begitu parah. Setelah kau sembuh dari penyakit lumpuh bertahun-tahun. Ayah kira kau sudah normal kembali. Kau tidak pernah berterus terang tentang ini. Saya sendiri tidak pernah tahu. Masa tidak tahu? Sebelum kawin, tidak pernah coba? Sebelum mati belum. Indra, ceritakan. Tidak usah malu-malu. Hal ini perlu kita bicarakan. Untuk keselamatan perkawinanmu. Masa sama sekali tidak bisa? Tidak. Apa tidak bisa tegang sama sekali? Bisa, sedikit. Tapi tidak lama. Bagaimana perasaanmu kalau sedang begitu? Apa ada keinginan untuk melakukannya? Ada. Tapi takut. Lalu hilang lagi. Takut apa? Takut tidak bisa. Lalu bagaimana reaksi istrimu? Tidak pernah saya tanyakan. Kelihatannya bagaimana? Kecewa. Sedih. Kadang-kadang menangis. Kau sudah ke dokter? Belum. Mengapa? Malu. Mengapa malu? Ayah bertanya seperti polisi. Ayah mau membantumu, bukan hanya mau tahu. Kalau kau malu berobat di sini, pergilah ke luar negeri. Ayah kenal seorang dokter yang baik di Kuala Lumpur. Ibu tidak usah memikirkan soal ini. Yati bisa mengatasinya.
Bagaimana ibu bisa tidak memikirkan? Ini adalah kunci keselamatan perkawinanmu. Kuncinya ada pada Yati. Biar Yati yang selamatkan. Sayang ibu tidak tinggal bersamamu di sini. Apa yang akan ibu lakukan kalau tinggal di sini? Menggantikan Mas Indra? Jangan tambah dikeruhkan suasana yang sudah sakit ini. Kalau begitu, ibu pulang saja. Ibu jangan salah mengerti. Bukan maksud Yati untuk menolak ibu tinggal di sini. Tukang obat biasa Anda lihat di mana-mana. Tetapi saya ini pengolah obat dan menjual obat lain daripada yang lain. Karena ramuan yang saya olah dari daun dan tumbuh-tumbuhan yang bermutu tinggi didapat dari 7 puncak gunung yang ada di bumi kita ini. Mutunya tidak kalah dengan akar ginseng Korea. Inilah dia obatnya. Saya olah jadi obat kuat khusus untuk laki-laki yang lemah syahwat. Per botol Rp100. Tidak mahal demi kebahagiaan istri tercinta. Anda boleh beli, Anda boleh dapat. Anda tidak beli, Anda boleh lihat. Boleh coba, boleh rasa kemanjuran ini obat. Apa gunanya punya rumah bertingkat, naik mobil mengkilap, kalau badan kurang sehat? Belum tua sudah bertongkat, karena jali pun tidak terangkat. Orkes madun pulang pagi pakai sabun. Tukang obat pergi, jangan melamun. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tukang obat pergi meninggalkan tempat. Maka itu belilah obat kuat sehat. Bagaimana kalau tidak manjur? Kembali duit dong. Kehendak Tuhan tidak dapat dibantah. Tetangga saya kewalahan karena minum terlalu banyak. Coba dulu 2 botol. Kalau kurang tambah lagi. Coba kasih saya 2 botol. 2 botol. Iya. Mudah-mudahan keluarga Bapak bahagia kembali. Terima kasih, Pak. Coba tolong Bung belikan 2 botol untuk saya. Baik. Terima kasih. Siapa lagi? Jangan sampai kehabisan. Persediaan tidak banyak. Coba kasih saya 2 botol. Oh, anak muda. 2 botol. Ya. Jaga badan baik-baik. Baik. Bohong semua obat itu. Heran, masih saja ada yang beli. Yati, mari kita tidur. Besok disambung lagi. Ayo. Setan tukang obat itu. Tidurlah, Mas. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk berapa lama? Kau masih muda.
Kau memerlukan sentuhan tubuh laki-laki yang jantan. Apa akhirnya kalau kita terus begini? Aku akan selalu bahagia di sampingmu, Mas. Bohong. Jangan coba menghibur aku, Yati. Tugas seorang istri menghibur suaminya. Tidurlah, jangan berputus asa. Lapangan terbang. Mana Tuan? Di kamar, Nyonya. Sediakan makan. Baik, Nyonya. Mas, Mas. Untuk ketahui mengumpulkan lain tetap sila tujuan mereka benar-benar mengambil. Untuk kuat, mereka tahu melihat musuh di sisi tentang orang gue. Hayati istriku, tiada jalan lain bagiku kecuali menempuh jalan ini. Maafkan karena kepergianku tidak memberitahukan padamu. Setibanya di tempat tujuan akan kukirim surat. Kuserahkan pada takdir Tuhan dan padamu bagaimana selanjutnya hubungan kita. Mit, tampang lu serius benar hari ini. Ada apa sih? Terbayang penjara, Mid. Ya, akhirnya tempat kita pasti di penjara. Ceng, yang benar pikiranmu. Tidak gampang masuk penjara, tahu? Sudah berapa lama kita beroperasi, belum juga bisa masuk penjara. Tuh, ada mobil datang. Mid, ayo.
Ingat nomornya. Amin, bantu dong. Med, gue hampir koit. Lu tenang aja. Kerja sama dong. Ini kali tidak boleh gagal. Ada apa? Minta tolong, Bu. Teman saya sakit. Sakit apa? Kejang perut. Tolonglah, Bu. Maaf, saya sedang ada keperluan penting sekali. Masa Ibu tidak punya peri kemanusiaan untuk menolong orang sakit? Kalau tidak sedang ada keperluan penting, saya pasti mau menolong. Tunggu saja mobil lain. Jangan begitu dong, Bu. Ibu begitu cantik. Masa tidak mau menolong? Saudara kan tidak sakit. Dari mana ibu tahu? Saya tidak sakit. Bukakan pintu ini. Met! Ayo dong! Lo jangan bengong aja! Jangan, saya tidak ada waktu. Sip! Jangan maksa! Biarkan dia pergi. Boleh? Tapi tinggalkan semua duit dan perhiasan. Herman, turun! Sama-sama lah. Sir, gua sama orangnya. Jangan coba minta tolong. Pisau ini akan marah. Man, turun! Apa-apaan lo? Jangan ganggu perempuan. Setan, kek. Yang penting duitnya. Jangan, Rip. Mulai hari ini, aku keluar dari geng. Pengkhianat! Kamu! Gila kamu orang. Lu sih berkelahi. Kenapa lu turun dari mobilnya? Habis gua bingung melihat kamu berkelahi. Si Hamid mesti disingkirkan. Dia berbahaya.
Jangan takut, saya tidak bermaksud jahat. Mobil saya mogok. Boleh saya membantu? Bensinnya ada. Lebih setengah. Aduh. Coba setir, saya dorong. Begitulah kisah saya. Keluarga saya memusuhi dan mengusir saya karena saya menjadi anggota geng. Sekarang saya sudah insaf dan mau keluar. Tapi itu tidak mudah. Saya dianggap berkhianat dan diancam kalau keluar dari geng. Tapi biar bagaimanapun, saya harus keluar dan kembali jadi orang baik-baik. Kalaulah ada orang yang mengerti dan mau membantu saya akan menyerah dan mengabdikan diri pada orang itu. Gua memang sudah lama curiga sama si Hamid. Tapi gua tidak nyangka yang dia mau berkhianat. Udah, begini. Kita cari dia sampai ketemu. Kalau udah ketemu, mau diapain? Seret dia ke kuburan. Di sana kita buat perhitungan. Baiknya kita berpisah di sini saja. Bolehkah saya mengharapkan budi baik Nyonya? Saya mempunyai suami. Hal ini... Saya mengerti. Saya ingin berjumpa dengan suami Nyonya. Tidak mungkin. Saya mohon, berilah kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Demi Allah, saya tidak akan berbuat yang bukan-bukan. Percayalah pada sumpah saya yang tulus.
Saya percaya. Terima kasih Nyonya. Bolehkah saya menjumpai beliau sekarang? Suami saya tidak di rumah. Kapan beliau pulang? Tidak tahu. Mungkin sebulan. Mungkin juga setahun. Tapi saya akan bantu saudara. Terima kasih. Tuhan akan membalas budi baik Nyonya. Tunggu sekejap. 请我下。 Excuse me. Dokter ada? Sila sekejap. Thank you. Thank you, dokter. Please come back on Monday. Morning, dokter. Tuan Indra, sila. Bagaimana? Sudah dicoba? Saya belum berani. Mengapa? Saya rasa saya belum bisa. Tuan Indra, kalau Tuan tak ada keyakinan, Tuan tak bisa sembuh selama-lamanya. Obat saja tak cukup. Tuan harus percaya pada diri sendiri. Ada girlfriend di sini? Tuan harus latihan, warming up. Bungalow ini milik suami saya. Sudah lama tidak kami tempati. Mudah-mudahan saudara betah di sini. Bawa bungkusan itu ke dalam. Ada 3 kamar. Pilih mau kamar mana. Bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih? Simpan saja terima kasihnya buat lain kali. Bisa masak? Sekedar masak beras bisa. Ada apa? Si Hamid Di mana? sama perempuan yang hari itu. Bir 1. Di mana lu jumpa mereka? Belum jumpa. Cuma gue lihat mereka duaan dalam mobil. Lu tahu rumah perempuan itu? Kagak. Kita cari rumah perempuan itu. Birnya cepat. Selamat siang. Turunkan barang-barang. Bawa semua ke dalam.
Dalam rantang itu makanan untukmu. Nyonya terlalu baik. Panggil Hayati, tidak usah pakai nyonya. Yati, Makanlah dulu, nanti kita ngobrol. saya tidak sangka Nyonya Hayati, Hayati mau bersusah payah. kau dalam kesulitan. Aku tertarik terhadap niatmu yang jujur. Bagaimana aku harus menyatakan terima kasih? Nanti, kalau kesulitanmu sudah teratasi, banyak cara untuk menyatakan terima kasih. Sekarang makan. Kita makan sama-sama. Aku sudah makan. Makan lagi. Untuk Cik punya kesehatan. Untuk Susan. May I? Berapa lama Cik nak duduk di Malaysia? Terserah keadaan. Buat apa nak balik? Kalau di sini boleh happy. Ai, kasihan. Rupanya Cik tak happy lah di rumah. Cik tak boleh bohong lah. I tak bohong. Susan begitu baik. Cantik. Cik Indra, Susan nak cakap apa? Ha? tak payahlah. Lain kali saja. Mengapa lain kali? Kami mencari Hamid Mengapa cari dia di sini? karena dia ada di sini. Siapa bilang dia ada di sini? Saya pernah lihat dia dalam mobil Nyonya. Betul? Waktu mobil saya rusak? Jangan bohong. Saya lihat waktu mobil tidak rusak. Carilah kalau dia ada di sini. Ada siapa di dalam? Mana saya tahu? Saya baru pulang. Rip, coba lu periksa di dalam. Numpang kencing, Neng. Aku dapat 2 ekor burung. Ahli menembak kok rupanya. Kebetulan saja. Surat dari siapa? Surat dari teman. Bohong. Surat dari suamimu ya?
Ceritakan yang sebenarnya, Yati. Jangan merahasiakan sesuatu padaku. Di mana suamimu sekarang? Dan bagaimana keadaannya? Yati, mengapa aku tidak boleh tahu tentang keadaan suamimu? Kau katakan, dia pergi berobat. Tapi sakit apa? Dan untuk berapa lama? Hamid, jangan terus menanyakan tentang keadaan suamiku. Kau telah begitu baik terhadap aku. Mengapa aku tidak boleh mengetahui tentang keadaan suamimu? Hamid, jangan paksa aku menceritakan rahasia suamiku. Tidak ada rahasia di antara kita sekarang. Ceritakan. Baik kalau kau paksa. Suamiku impoten. Maaf. Puas kau sekarang? Aku menyesal. Tidak perlu menyesal dan tidak perlu maaf. Sekarang kau sudah terlibat dalam persoalanku. Dapatkah kau bayangkan bagaimana rasanya mempunyai suami tapi tidak memilikinya? Dapatkah kau bayangkan bagaimana rindunya seorang istri untuk menyerahkan dirinya dalam pelukan hangat seorang suami? Sehari pun aku belum pernah mengenal suamiku sebagai laki-laki. Sedetik pun aku belum pernah merasakan apa artinya tubuh laki-laki bagi seorang perempuan. Yati. Kau telah mengetuk. Pintu telah kubuka. Sekarang masuklah dan lihat bagaimana di dalamnya. Aku mengerti. Aku dapat merasakan bagaimana perasaanmu. Betapa sepi hatimu di dalam. Tak pernah terlihat olehku selama ini. Hanya pada ibuku seorang tempat kucurahkan perasaanku selama ini. Betapa ibu menderita memikirkan keadaanku. Yati, bolehkah aku menjadi orang kedua setelah ibumu? Melibatkan diri dalam persoalanmu? Jangan kau paksakan aku menceritakan keadaan suamiku. Kau telah terlibat, Hamid. Tapi kau tidak perlu kasihan padaku. Kasihan sama dengan putus asa. Aku tidak berputus asa. Kalau sudah lapar, ambil sendiri makanan di dapur. Aku mau pulang. Jangan pulang dulu. Sudah setengah hari aku di sini. Yati, Jangan. kau menyiksa diri. Jangan, Hamid. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kuinginkan. Kau tidak tahu lagi apa yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan apa-apa. Kau membohongi dirimu karena takut. Ya, aku takut. Sekarang kau tidak perlu takut. Jangan, Hamid. Jangan.
bego. Ayo. Mobil perempuan itu. Jangan disembunyikan. Serahkan Hamid pada kami. Nyonya tidak kami ganggu. Berbahaya bagi Nyonya melindungi Hamid. Percayalah. Are you ready? Susan, sorry I'm not going. Apa Basal tak ikut? Mana John? Ia tak datang. Never mind lah, join us. No. Next time. I don't want to disturb you. Go on. Bye. Bye. Bye-bye. ngantuk. Cik banyak minum. Saya kurang tidur tadi malam. Oke, baby. Mari saya mandikan supaya enak tidur.
Sorry, nanti saya ambilkan. Ade. Nampak? Hah? Nampak sikit lah. Cik nak ke mana? Pulang? Mengapa nak pulang? Apa Susan tak baik? Baik sekali. Bahkan aku tidak tahu bedanya. Karena ini adalah yang pertama kali. Pertama kali? Bohong. Laki-laki memang pandai bohong. Susan, aku ditunggu orang. Girlfriend? Bukan. Istriku. Mulai besok, dari ujung rambut sampai ujung kakiku adalah milik istriku. Terima kasih atas bantuanmu. Sorry. Hampir lupa. Untuk jasamu. Karena kau adalah perempuan pertama yang telah mengambil jejak aku. Selamat siang. Sudah lapar? Sekarang aku selalu merasa lapar. Bahagia sekali laki-laki yang miliki kau. Jangan lari. Jangan takut. Kami hanya mau ketemu Nyonya. Hei, sini, rokok, mau? Sini. Assalamualaikum. Barangkali orangnya tidak ada. Ada. Pura-pura saja tidak dengar. Itu mobilnya. Bukakan pintu.
Katakan, kau segera akan dijemput oleh suami. Aku bersembunyi. Jangan! Cari siapa? Maaf, barangkali kami mengganggu. Kami mencari Hamid. Mengapa terus-terusan mencari Hamid di tempat saya? Karena Nyonya tahu di mana Hamid berada. Jangan masuk. Tunggu suami saya pulang. Masa kami tidak boleh tunggu di dalam? Jangan begitu dong. Apa tidak mungkin Hamid bersembunyi di sini? Baunya sih ada. Ada. Periksa di kolong. Hei, lakinya datang. Katakan sama suami Nyonya, kami hanya mencari teman kami yang berkhianat. Selamat siang. Selamat siang. Nyonya ada? Kami sudah bicara sama Nyonya. Maaf, barangkali kami mengganggu. Wah. Siapa mereka? Cari siapa? Maaf, kami menawarkan tanah yang di belakang. Barangkali Nyonya ada minat. Maaf, saya belum ada minat. Terima kasih Tuan. Ya Allah, Tuan pulang. Mana Nyonya? Nyonya pergi ke tempat ibu, Tuan. Itu Nyonya barangkali. Kamu diam saja. Aku mau sembunyi. Simpan koper ke dalam. Siapa? Siapa? Hantu! Mana ada hantu siang-siang? Aku kan suamimu. Mas Indra? Iyalah. Mukaku kan tidak berubah. Coba lihat. Semuanya masih lengkap. Dan tidak berubah. Bahkan sekarang lebih lengkap. Kau tidak gembira aku pulang?
Yati, aku sudah sembuh. Aku sudah normal. Aku sudah sanggup. Kita berbulan madu lagi. Kita berbulan madu ke luar negeri. Setuju? Kenapa Mas tidak beritahukan akan pulang? Karena dulu pergi diam-diam, pulang pun harus diam-diam. Tadi aku kagetnya bukan main. Memang aku sengaja bikin kaget. Mas, berapa lama kita berpisah? 2 bulan 13 hari. Cukup lama. Ya. Kita kejar yang ketinggalan. Ibu sudah tahu Mas pulang. Tidak seorang pun tahu. Biar semua orang kaget melihat kehadiranku. Tidak seharusnya Mas berbuat demikian. Pergi tanpa pamit, pulang tanpa salam. Sudahlah, lupakan itu. Pokoknya, suamimu sekarang sudah komplit. Mas mengabaikan perasaan orang lain karena hanya menurutkan kata hati. Tidakkah kekuranganku ini bisa kau maafkan? Adakah gunanya soal ini kita ributkan sekarang? Bukan maksudku meributkan soal ini. Yati gembira Mas sudah pulang. Syukurlah. Tadinya aku khawatir kau tidak bersedia menerima aku kembali. Mas sudah makan? Sudah, tadi di pesawat. Mas tak keberatan kalau Yati tinggalkan sebentar? Mau kemana? Ke tempat ibu, menyampaikan kedatangan Mas. Jangan lama. Tahu kan? Dari ibu, Yati mau ke tempat teman sebentar. Baiklah, cepat ya. Yati mau ganti baju dulu, Mas. Bangun. Mengapa doyan ngintip? Mari kita ngobrol di dalam. Ayo. Ngikutinnya jangan terlalu dekat. Nanti kita gagal lagi. Mari. Bego, kita pergi mancing. Kau mau ikut? Ngopi dulu. Bego, mau kau berteman dengan aku? Tapi janji, tidak ngintip lagi ya. Mari kita pergi. Tolong bawa Kalek.
Dari mana jalannya? Hamid? Hamid? Nyonya. Jangan. Nyonya boleh merasa tidak senang. Tapi apa yang Nyonya lakukan, kami juga merasa tidak senang. Nyonya menyembunyikan teman kami yang berbahaya. Jangan coba bersilat lidah. Nih, benda ini memastikan bahwa Hamid ada di sini. Mengapa kalian memusuhi dia? Karena dia pengecut dan dapat mencelakakan kami. Dia tidak akan berbuat demikian kalau kalian mau membiarkan dia hidup bebas. Jangan jadi pokrol. Di mana ada kebebasan? Kebebasan hanya ada untuk binatang-binatang di hutan. Jaga di pintu. Kami tidak akan pernah merasa aman sebelum ada penyelesaian dengan Hamid. Seharusnya Nyonya tidak mempersulit persoalan ini. Di mana Hamid? Saya tidak tahu. Masa tidak tahu? Ngapain Nyonya tiap hari datang ke sini? Itu nanam bibit. Jangan kurang ajar. Nanti saya laporkan pada polisi. Oh, berani Nyonya berbuat begitu? Mengapa tidak? Karena Nyonya akan banyak rugi. Rugi nama, rugi keluarga. Pokoknya rugi segala-galanya. Bakalan apes. Pegang. Jangan khawatir, Bego. Kalau kita tidak dapat mancing, nanti kita beli saja. Giliran lu. Gua dulu ya. Gua duluan. Barengan aja deh. Udah. Lama bener loh, kan berdua. Yuk, ngopi dulu. Ya. Ayo. Yati, apa yang telah terjadi? Mereka datang berempat mencari kau. Di mana mereka sekarang? Hamid,
Suamiku sudah pulang Kapan? tadi siang. Aku datang untuk memberitahukan ini padamu. Sekarang aku tidak berani pulang. Mungkin ini hukuman Tuhan. Pego, bawa pakaian Nyonya ke sini. Hamid, keluar kau. Wujud. Bangsat kau, Hamid. Hamid! Pengecut! Pakai pakaian. Biar aku yang layani mereka. Hamid, keluar lu. Pengecut. Hamid! Pengkhianat! Hamid! Keluar lu. Bapak kalian, mengapa bikin ribut di sini? Bapak merasa terganggu. Hamid! Keluar! Kita selesaikan soal kita. Hamid! Keluar! Hamid! Keluar kau! Keluar kau, bangsat! Tidak ada gunanya bikin ribut. Aku tidak mau keluar. Kalau kau tidak keluar, kami yang masuk. Kami semuanya akan masuk. Tidak usah menggertak aku. Jati berlindung jangan berdiri di tempat terbuka. Hentikan perbuatan gila itu. Menyerahlah, Hamid. Tidak ada gunanya melawan. Biar mati aku tidak akan menyerah. Hamid! Aku tidak apa-apa. Tolong, Beko. Bagaimana kalau kita bakar saja rumah ini? Jangan. Hukumannya berat. Kau tahan ini, Beko. Ada apa? Ambilkan kali. Hei, ngapain lo? Jangan ribut. Perlu dibantu? Tidak usah. Aduh, tolong! Pegang ini. Jangan dilepas sampai aku kembali. Hei, kenapa lu? Gua kejebak. Tolong gua. Lu sih goblok, masuk dari sini. Jago,
ajak Nyonya keluar dari pintu belakang. Ayo, jangan buang-buang waktu. Biar aku yang lain mereka, cepat. Hei! Hei, ngapain lu di atas? Si goblok kejebak. Ikut si Beko, keluar dari pintu belakang. Bagaimana kau? Aku sanggup melayani mereka. Hamid, lepaskan teman gua. Kalau tidak gua bakar rumah ini. Bakar dah! Siapa? Ya Allah, Indra. Iya, Bu. Kapan pulang? Kenapa tidak kasih tahu? Kan Hayati sudah memberitahukan pada Ibu. Kapan? Hayati belum kasih tahu. Tadi siang, waktu saya baru sampai, Hayati langsung kemari untuk memberitahukan pada Ibu. Kemana itu anak? Dia belum kemari? Belum kemari? Siang ini belum. Ayo masuk dulu. Biarlah, Bu. Saya pergi cari Hayati dulu. Kalau tidak tahan lagi, lepaskan tanganmu. Kaca ini akan menyambutmu di bawah. Mati gua, Hamid. Oh, takut mati. Tapi kalau aku yang mati, biarin. Ampun, Hamid. Gua tidak memusuhimu. Ya, kau memang sahabatku yang paling setia. Anjing! Sekarang sudah waktunya untuk menyerbu ke dalam. Kau dari belakang. Tidak bisa. Temboknya ada kawat berduri. Serbu! Maju! Cepat naik. Ayo. Cukup. Mampus kau.
Iya, Apa ada yang menelpon? ada tadi. Nyonya Emma. Apa katanya? Mhm. Itu saja. Lain tidak ada. Jangan coba melawan. Boleh merokok, Pak? Nggak boleh. Yati, Mas, mengapa? kita selesaikan dulu persoalannya. Soal apa? Kita berpisah sudah lebih 2 bulan. Apakah tidak mungkin terjadi sesuatu atas diri kita selama itu? Aku mengerti kemana tujuan pertanyaanmu. Kalau kau ingin mengetahui bagaimana pendirianku, demi Allah, aku merelakan apapun yang telah kau lakukan, baik dengan sadar maupun tidak, selama kau kutinggalkan. Apakah hal itu mungkin? Hatiku telah berkata demikian. Aku tidak pernah berniat untuk mengkhianatimu. Tapi sesuatu yang paling buruk telah menimpa diriku. Jangan ceritakan, itu sudah lewat. Tapi satu waktu nanti akan kembali menghantu dalam ingatanmu. Pada saat itulah baru terasa siksaan yang tak berkesudahan. Yati, mengapa tidak kita lupakan saja hal ini? Karena ini bukan hal yang bisa dilupakan begitu saja. Apalagi nanti, jika kau ketahui bahwa istrimu sudah tidak perawan lagi. Apa bedanya? Aku pun tidak jejaka lagi. Ibu, jangan perlihatkan sesuatu yang dapat mengecewakan beliau. Kau kemana saja, Yati? Bikin orang khawatir saja. Bu, kami sedang membuat rencana. Rencana apa lagi? Kami akan berbulan madu ke luar negeri. Doakan ya, Bu. Semoga kau bahagia, nak. Tuhan akan melimpahkan